Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas terkait tentang i'rab, begitupun ciri-ciri masing-masing dari i'rab tersebut, dimulai dari i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, kemudian i'rab jazm. Kemudian di dalam fasal disimpulkan pembahasan alamatul i'rab sekaligus mengklasifikasikan, membagi bahwa i'rab itu kalimat yang di-i'rabi terbagi dua, ada yang di-i'rabi dengan i'rab harokat, ada yang di-i'rabi dengan i'rab huruf. Maka untuk selanjutnya musannif akan masuk ke pembahasan fi'il. Alasan kenapa musannif memulai pembahasan dengan fi'il, karena secara pembahasan fi'il itu lebih sedikit ketimbang pembahasan isim. Maka oleh sebab itu musannif memulai pembahasan yang lebih sedikit terlebih dahulu, yaitu pembahasan fi'il. Babul af'ali ini adalah satu bab yang menerangkan fi'il-fi'il. Al-af'alu salasatun, adapun jumlah fi'il salasatun itu 3. Pertama madin, fi'il madi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amr. Lalu bagaimana dengan fi'il nahi? Nah, sejatinya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan la nahi, yang nanti akan disebutkan. Nahu dorobah wa yadribu wadrib. Ya, kalau fi'il madi definisinya madalla ala hadasin madha wa qadha. Kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah berlalu, yang telah selesai. Doroba telah memukul. Kemudian fi'il mudhari madalla ala hadasin fi zamanil hali ayul istiqbali. Kalimat yang menunjukkan pekerjaan, yang menunjukkan kejadian baik di zaman hal ataupun istiqbal. Ihtimal kedua, hal ataupun istiqbal. Kemudian fi'il amr, contoh yadribu fi'il mudhari, lagi atau akan memukul, sedang memukul atau akan memukul. Kemudian yang ketiga adalah wa amrun fi'il amr. Nah, fi'il amr definisinya ma'ala talabin fi zamanil mustaqbal. Kalimat yang menunjukkan kata tuntutan pada zaman yang akan datang. Contoh idrib, pukullah. Nah, di dalam lafaz idrib itu terkandung makna perintah, yaitu perintah untuk mengerjakan pukulan. Kemudian bagaimana hukum fi'il madi? Nah, karena sudah kita maklum pembahasan inti dari ilmu nahwu itu adalah awakhiril kalim, akhir kalimat. Fal madi maftuhul akhiri abadan, maka adapun fi'il madi itu dipatahkan huruf akhirnya selamanya. Contoh doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Nah, huruf akhirnya itu doroba, ba-nya itu wajib dipatahkan secara asal. Adapun misalkan bertemu dengan wawu dhamir jama' atau misalkan bertemu dhamir mutaharrik marfu, itu beda lagi urusannya. Wal amru majzumun abadan, dan sedangkan fil amr majzumun abadan, itu dijazmkan selama-lamanya. Wajib fil amr dijazmkan. Kemudian bagaimana fi'il mudhari? Fi'il mudhari maka fi awalihi ihda zawaidil arba'i. Fi'il mudhari adalah fi'il yang mana kalimat yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yang 4. Allati yajma'uha qauluka, yang dikumpulkan oleh ucapanmu lafaz ana itu.
yakni fi'il mudhari adalah kalimat yang diawali oleh hamzah, nun, iya atau ta. Hamzah yang menunjukkan mutakallim wahdah, nun menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Kalau iya dan ta yaitu tergantung. Wa huwa marfu'un abadan, dan adapun fi'il mudhari itu dirafa'kan selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun, sehingga masuk padanya, pada fi'il mudhari, amil yang memerintah nasab ataupun amil yang memerintah jazm. Nah, setelah itu musannif akan membahas ada berapa amil yang memerintah nasab ke dalam fi'il mudhari, ataupun ada berapa amil yang memerintah jazm kepada fi'il mudhari. Dari sini dijelaskan fan nawasibu, maka fa-nya di sini adalah fa fasihat, li'annaha afsahat jawaban an su'alin muqaddarin. Karena fa fasihat itu adalah fa yang sah menjadikan jawaban dari pertanyaan yang dikira-kirakan. Ya. Kalau misalkan kita buat pertanyaan, tadi sudah dijelaskan bahwa fi'il mudhari hukumnya dirafa'kan selagi tidak masuk amil nasab ataupun amil jazm. Lalu memang ada berapa amil nawasib, amil yang memerintah nasab? Nah, di sinilah maka dijawab fan nawasibu. Maka adapun amil-amil yang memerintah nasab itu ada 10 asyaratun wahiyaan. Yang pertama fad'an. An-nya itu an masdariyah yang suka menakwil masdar. Jadi fi'il mudhari ditakwil masdar. Contoh yadribu, jadi ayyadriba. Ketika af'al khamsah ayyadriba, antadriba, antadribu, ayyadribu, antadribi. Begitupun lan. Lan ini dan nafil istiqbal istighraq. Ini idzan bimakna dzarfiyah kai ta'liliyah sam lam kai, kemudian lam juhud sama wa hatta, begitupun hatta lil ghayah jawab li fa jawab, kemudian wawu ma'iyah atau au. Kalau wawu itu bimakna illah, wa au bimakna ilah. Tuh, kalau wawu di sini bimakna illah istisna, adapun au di sini bimakna ilah lil ghayah. Kemudian wal jawazimu samaniyata asyara, adapun amil yang memerintah jazm itu ada 18, yaitu lam nafi, ya. Lam lin nafi jazm qalab, ya. Begitupun lamma, kalau lamma tambahan istighraq. Alam cuma ditambahan istifham, begitupun alamma, lamul amri wa du'ai, lam amr dan lam du'a sama, intinya makna tolab. Cuman dari sisi memerintah itu lebih tinggi dari yang diperintah, itu lam amar. Ketika doa orang yang memerintah itu lebih rendah dari orang yang diperintah. Contoh ketika amar, ketika Allah kepada hambanya itu amar, ketika hamba kepada Allah itu doa. Wala finnahi wa du'a dan nahi, la yang memakna larangan. Begitupun la doa sama secara makna dengan lam amar dan lam doa. Wa in yang syartiyah ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haitsuma. Itu makna dzarfiyah. Kemudian kaifama. Wa idzan, begitupun lafaz idzan fi syi'ri khosatan, yang ada di dalam syairan secara khusus. Jadi lafaz idzan itu menjazmkan fi'il mudhari itu khusus di dalam syairan. Contoh mana lam yadrib. Nah, yadrib itu dijazmkan dengan sukun karena tidak ada alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama' dan ya dhamir muannas mukhatabah. Ketika ada waw dhamir jama' dan ya dhamir muannas mukhatabah ataupun waw alif dhamir tasniyah, maka dibuang si nunnya. Ya, adapun dengan ketika ada huruf illat, maka dibuang huruf illatnya. Maksudnya mu'tal akhir. Nah, mungkin itu saja dalam pertemuan kali ini. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.